Sahabat Robonesia, selanjutnya kita akan membahas mengenai statement break, continue, dan pass dalam pemrograman Python. Statement break. Statement break pada bahasa pemrograman Python memiliki fungsi yang sama seperti statement break pada pemrograman C atau C++, yaitu berfungsi untuk keluar dari suatu blok program perulangan. Misalkan di sini loop while atau for, kemudian melanjutkan eksekusi program berikutnya. Ini adalah ilustrasi aplikasi statement break ya. Ada contoh blok program perulangan while. Di sini ada perintah break di dalam statement-statement yang akan dilakukan apabila kondisi pada perulangan while ini mengalami list. Berarti kalau ini list adalah datanya ya perulangan daripada data list itu ya. Perulangan itu berlangsung, kemudian di sini ada statement if else, yaitu cek kondisi menggunakan struktur program if else. Nah, di sini yang ada cek kondisi ya, jika data sama dengan variabel data sama dengan i, yaitu nilai dari list yang di sini ya, list yang itu secara bergantian dimasukkan ke dalam variabel i dalam proses perulangan while ini ya. Jika datanya itu sama dengan isi daripada variabel i yang merupakan anggota daripada list, maka break ya. Di sini break berarti langsung keluar di sini. Jadi keluar dari perulangan while ini, kemudian melanjutkan ke statement yang berada setelah struktur daripada perulangan while ini. Nah, inilah gunanya kata kunci atau statement break dalam bahasa pemrograman Python. Jadi hanya untuk mengeluarkan. Jadi setelah datanya di sini sudah tercapai, data cek kondisinya sudah benar, maka langsung break keluar. Sehingga statement di bawah kata kunci atau statement break ini tidak dijalankan ya. Yang statement 1 dan juga statement 2 ini tidak dijalankan. Apalagi statement 2 ya. Kalau ini benar maka langsung keluar. Jadi tidak melakukan perintah atau statement yang berada di bawah kata kunci else ini. Langsung break keluar daripada kalang atau blok program while ini menuju ke statement yang berada setelah struktur perulangan while. Gitu. Ini contohnya, mungkin rekan-rekan tidak asing. Ini adalah contoh program tebak angka ya, yang pada video yang lalu yang terkait dengan struktur cek kondisi ya, kontrol program untuk cek kondisi menggunakan if, elif dan juga else, dan juga di sini kata kunci breaknya di sini ya. Nah, berarti sebenarnya mungkin bisa kita demokan lagi. Di sini fungsi break ini nanti setelah cek kondisi semua kan kemarin cek kondisi di pada perintah if-nya ini ya, jika tebak di lebih besar 270 maka lakukan statement yang di sini. Jika salah maka cek lagi kondisi yang di sini ya, tebak lebih besar sama dengan 260 and tebak lebih kecil atau sama dengan 270. Kalau ada benarnya, pas kan ini berdasarkan input daripada keyboard ya, yang kita ketikkan atau user ketikkan di sini. Kemudian cek lagi di sini, kalau salah masih lempar lagi ke ke kondisi yang di sini, cek lagi. Kemudian jika semua kondisi yang sudah dicek tapi semuanya tidak memperoleh kondisi true, maka ke bagian else ini ya, yang bukan elif. Else sebagai ini statement alternatif. Kemudian nyerah aja deh. Kemudian untuk keluar daripada struktur perulangan while-nya ini, maka di sini ada kata kunci break. Setelah itu langsung lompat ke statement di bawah bagian struktur while ini ya. Break langsung lompat ke sini. Langsung print. Yang benar adalah langsung ditunjukkan sama programnya angka, yaitu
270. Gitu cara kerjanya. Kita demokan aja. Hanya tadi kita jalankan ya, karena penjelasannya sudah di waktu penjelasan tentang kontrol program if. Ini kan kemarin sama, kita jalankan langsung aja. Oke, maka kita langsung ini tebak-tebakan kan. Misalkan kita kemarin coba misalkan nilainya 300 nih, 300 dulu. Oke, terlalu besar. Coba lagi 260 misalkan, berarti cek kondisi yang kedua ya. Jadi kalau bisa lo sama dengan 250 sudah mendekati, kemudian tulis misalkan kita mau coba-coba yang lebih kecil, 200. Oke ya, masih kurang besar, kemudian kita mau cek yang di atas 90 misalkan di sini ya, misalkan kita tulis 110, kita cek aja, masih kurang besar yang di sini ya, masih kurang besar. Kemudian karena sudah mau give up, kita coba cek yang lebih kecil lagi, misalkan ini ya, yang di atas 10, misalkan 15. Terlalu kecil, coba lagi gitu ya. Terus kemudian karena sudah nyerahlah, udah beberapa kali coba kok salah terus ya, terakhir kita coba di bawah 10 misalkan, yaitu angka 7 misalkan. Nah, kemudian karena semua kondisi salah, terus kemudian di sini kita isi 7, akhirnya keluarlah nyerah aja deh. Yang benar adalah langsung kemudian di sini ada perintah break untuk mengeluarkan program dari kalang atau struktur perulangan while ini. Langsung kemudian menuju ke bagian program selanjutnya, yaitu cetak, yaitu memberikan jawaban yang benar daripada tebak-tebakan ini. Yang benar adalah angka berapa? Angka di sini tulisnya 270. Begitu. Ini adalah contoh penggunaan statement break dalam program pemrograman bahasa Python. Oke, lanjut ya. Kita lanjut pada penjelasannya, yaitu statement continue. Statement continue, kita aktifkan dulu laser pointernya. Statement continue pada bahasa pemrograman Python memiliki fungsi untuk melompati suatu baris program dan memulai iterasi perulangan baru. Ya, iterasi atau perulangan baru ya. Ini ilustrasinya di sini. Masih perintah yang tadi ya. Kita coba kasih ilustrasinya. Iya, ini tanda panahnya ini ya. While in list. Jadi di sini adalah perulangannya berdasarkan data list. Ya, perulangan pertama adalah ya dari indeks ke 0 sampai indeks ke n ya, ke n daripada list tersebut. Nah, kemudian di dalam di bawah perulangan while ini untuk statement yang harus dijalankan jika perulangannya sudah mulai dilakukan, maka di sini ada tadi cek kondisi ya, if sama ya, data sama dengan i, kemudian maka kerjakan statement 1 ya, run statement 1. Nah, jika sudah langsung continue. Di sini ada kata kunci atau statement continue di sini, berarti langsung melompat kembali ke while tadi, supaya kemudian tadi misalkan indeks ke 0 yang dijalankan, langsung menuju ke indeks ke 1. Kemudian bandingkan lagi apakah data variabel data ini isinya sama dengan i. Nah, kalau benar maka jalankan lagi statement 1, tetapi continue lagi balik ke iterasi atau perulangan yang baru. Yang tadi yang pertama, yang ke-0, pertama, kemudian kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau datanya di sini tidak sama dengan i, maka yang dijalankan adalah yang else ini ya, langsung statement kedua ini yang di running begitu. Nah, sampai selesai. Jika sudah selesai, maka iterasinya sudah selesai ya. Misalkan datanya ada 5, maka kalau sudah selesai ya berarti langsung keluar dari struktur while-nya ini. Maka kemudian jalankan statement ke n baru gitu ya. Oke, di sini ada contohnya demonstrasi untuk statement continue ya. Di sini ada for, ada perulangan for, yang ini kita gunakan untuk memeriksa sebuah data ya, ring data dalam sebuah ring ya, dari nilai awal 2 sampai dengan 10. Ini kan nilai awal 2, nilai akhirnya 10. Nah, nanti kita akan masukkan ke ini kan, setiap ringnya ini, nilai ringnya ini kan berarti kan nanti datanya dari 2 sampai 9 ya, karena ring biasanya sampai satu nilai di bawah nilai maksimalnya.
misalkan 10 berarti sampai 9. Berarti nanti nilainya secara bergantian dimasukkan ke nilai, disimpan sini, kemudian digunakan untuk untuk cek kondisi ya. Di sini ada perintah modulo ya. Nilai modulus 2 sama dengan 0. Jika nilai ini dimodulkan dengan 2 hasilnya 0, maka lakukan print di sini ya, temukan bilangan genap gitu. Ya, jadi dia nanti nilainya akan ditampilkan di sini, nilai hasil modulus tadi ya. Nilai hasil modulus tadi tampilkan. Nah, jika kemudian ternyata hasilnya bukan 0, maka apa? Maka di sini ada continue. Apa enggak 0 ya? Kalau enggak 0 berarti langsung keluar. Oh enggak. Di sini kalau tidak 0 berarti iya 1. Kalau enggak 0 berarti kan salah. Berarti kalau salah dia langsung kemudian melanjutkan ke iterasi selanjutnya kan. Gitu. Nah, sampai jadi yang ditampilkan di sini nanti kalau salah berarti langsung kemudian ke iterasi selanjutnya, misalkan tadi 2 awalnya terus 3. Kalau 2 kan langsung 0 ya, berarti nanti di sini temukan bilangan genap 2. Misal 2 ya, 2 itu bilangan genap di sini kan. Temukan bilangan genap, berarti di sini nilainya nanti 2. Tapi kalau kemudian baru kemudian continue, setelah itu melanjutkan program melanjutkan iterasinya yaitu perulangannya dilanjutkan yang ketiga. Nah, kalau nilainya 3 modulo 2 kan berarti hasilnya tidak 0, hasilnya 1, berarti dia nanti langsung keluar ya. Kalau salah kan karena di sini nggak ada perintah else-nya, kalau salah berarti kan langsung keluar dari sini ya, langsung melakukan keluar tapi masih di struktur for ya, karena di sini kan masih di dalam, di bawahnya ini masih di dalam struktur perulangan for ya, print ini, perintah yang ini. Kalau ini salah berarti langsung menjalankan perintah di bawah kalang if ini yang untuk cek kondisi ya. Nah, di sini tulis temukan bilangan ganjil, karena kalau genap kan ditulis dari sini, kalau ganjil tulis di sini, berarti sini 3. Dan seterusnya nanti kalau genap tulisannya di sini perintah yang akan menuliskan nilai genapnya di sini. Kalau yang ganjil karena dibagi 2 atau di modul 2 hasilnya bukanlah 0, maka nanti dituliskan oleh perintah yang di sini, gitu. Maka nanti akan tertampil lah, ini contoh outputnya ya. Ya ini secara bergantian ya. Karena kan 2 sampai 9 itu kan bergantian. 2 berarti genap, ganjil 3 itu ganjil, 4 genap, 5 ganjil, 6 genap, 7 ganjil, 8 genap, 9 ganjil. Nah, 10-nya enggak, karena ini ringnya 2 sampai 10, berarti yang akan ditampilkan adalah data nomor angka nomor 2 data 2 sampai 9. Oke, kita demokan. Kita demokan di sini. Oke. Ya, sudah jelaskan tadi penjelasannya ya. Ini tadi adalah programnya sama. Kita demokan langsung aja, kita run programnya. Nah, di sini langsung tertampil data-data tadi ya. Jadi setelah di sini adalah ringnya 2 sampai 9 yang dipakai. Nanti kalau 2 berarti genap. Ditulisnya di sini, temukan bilangan genap, jadi angka 2 ini genap. Kemudian pas 3 berarti kan dia hasilnya 3 modulo 2 kan hasilnya 1. Sisa 1 kan, sisa hasil bagi. Maka dia ganjil, nanti dia masuk ganjil. Temukan bilangan ganjil. Jadi di sini kan kalau salah langsung keluar daripada kalang if ini, kemudian melanjutkan ke bagian program yang di bawahnya. Itu. Nah, tapi kalau misalkan benar atau di sini hasil modulnya adalah sama dengan 0, misalkan 2 atau 4, 4 bagi 2 modul 2 kan 0 ya, jadi nggak ada sisanya kan. Maka continue langsung lanjutkan ke iterasi daripada struktur perulangan for ini yang angka selanjutnya. Gitu. Nah, dan seterusnya tadi ya. Jadi di sini urut 2 ganjil genap, 3 ganjil genap, 4 genap, 5 ganjil. Dan seterusnya sampai di sini 8 genap, 9 ganjil. Oke, sahabat Urbanisia, jelas ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya statement pass. Statement pass dalam bahasa pemrograman Python ini berarti tidak melakukan apa-apa. Jadi ya yang apa-apain. Ini dapat digunakan ketika pernyataan pass ya diperlukan secara sintaksis, tetapi program tidak melakukan tindakan. Ya, untuk apa ya? Ya, untuk perintah kondisi ketika kita
memerlukan sebuah kondisi si program ini istirahat sejenak. Nah, ya selama program pass itu berjalan ya, apa struktur pass itu atau statement pass ini dijalankan, tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, ini adalah strukturnya seperti ini. Di sini ada kalang while true ya. While kemudian di sini nilainya true. Berarti kalau true terus kan langsung benar ya. Berarti perulangan tanpa batas ini. Tapi di sini yang diulang apa? Tidak melakukan apa-apa. Jadi dalam output nanti ya kosong. Tidak tertampil apapun gitu. Ya, ini untuk pengetahuan supaya nanti ketika ketemu apa dalam kita membuat program Python apa ya yang kita gunakan untuk sesuatu supaya program itu tidak melakukan apa-apa. Ya inilah statement pass bisa digunakan. Oke, itu ya. Nah, kita demokan apakah benar hasilnya tidak melakukan apa-apa. Iya. Jadi ini ada kalang atau perulangan while tapi isinya untuk kondisinya langsung true. Berarti ini kan berarti kan infinite ya. Infinity. Perulangan yang tanpa batas gitu ya. Coba kita jalankan. Di sini nanti yang diulang adalah statement pass. Ya. Jadi ini tidak ini oh ya, kapan pass ini akan berhenti? Ya sampai kita nanti melakukan stop program menggunakan ini ya, tombol yang ada di software PyCharm ini. Kita running dulu. Nah, ya kan kosong kan? Nggak ada apa-apa. Coba kita tekan ini ya. Tekan stop ini baru dia berhenti. Oke, jadi ini adalah fungsi daripada statement pass dalam pemrograman Python. Demikian sahabat Robonesia sekalian penjelasan kami tentang statement break, continue, dan pass.